Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan uh, menuju hutan, di mana terdapatnya bibit pohon gaharu yang akan nantinya kami tanam atau kami tanam kembali, penghijauan kembali di hutan Kalimantan Barat, West Borneo. Inilah suasana perjalanan kami bersama teman. Kami sementara sedang menikmati indahnya suasana air yang ada di hutan, yang dimanfaatkan masyarakat sini untuk irigasi, untuk air bersih dan untuk irigasi sawah. Inilah suasana hutan alami di Kalimantan Barat. Oke teman-teman, saksikan ya perjalanan kami. Kami akan melakukan penghijauan kembali bibit gaharu di hutan untuk tetap menjaga ekosistem alam. Karena kita menjaga ekosistem alam sangat penting buat efek kehidupan kita sehari-hari. Itulah kami pemuda-pemuda di sini, terutama Kalimantan Barat, Kabupaten Bangkayang pada utamanya, pecinta penghijauan hutan. Okelah teman-teman, saksikan video kami, saksikan perjalanan kami juga sampai tujuan nanti. Nah, tapi. Tapi. Tapi bu, tapi ambil kalau pokoknya namanya batu-batu kota tadi itu lihat. Ngomong. Ya. Ayo teman-teman, saksikan terus. Nah, Kita lanjut. ya, makanya apa desa Gede Kobakata. Inilah pondok dari Inilah pondok apa namanya, tempat adat, tempat adat kita orang di sini, khususnya orang Dayak. khususnya orang Dayak yang ada di desa Tumyang. Saya ngomong agak sedikit gitu. Dalam perjalanan kami menempuh Lihat masih banyak pohon durian. dan Oke. Oke teman-teman, nampak pohon durian tumbuh, pohon durian lokal tumbuh di pinggiran sungai yang ada hutan. Ya. Saksikan teman-teman. Ya, sambil lihat. Mana papak aku lihat saja. ya tempat tujuan kita ini menempuh hutan Ya, 1 jam. mau hampir Kira-kira 1 jam. 1 sampai 2 jam. Jalannya mendaki. Jalannya cukup Ya, tinggi ya. kita lihat ada tanaman hias.
alami di hutan, tumbuh alami di hutan. Terus yuk. Inilah jenis tanaman hias monstera. Bagaimana tanaman jenis monstera tumbuh alami di hutan. Pada awalnya tumbuhan jenis monstera ini tumbuh alami di hutan seperti inilah, merambat. Merambat, kemudian dia akan menjalar naik. Perhatikan ini, dia akan terus menjalar. Nanti dia akan menjalar terus kemana ada pohon besar atau pohon kecil, dia akan naik merambat. Yang ini monstera yang belum terbentuk lubangnya. Ya, perhatikan. Ini jenis philodendron ya, tanaman hias philodendron ini. Philodendron ini ya. Oke. Aku dari aja lah suasana sungai yang ada di hutan. Di balik aku sakit nang nih air kok sakit. Namanya. Nak pas ya. Namanya. Maksud tu nang pakai kadepan tu apa? Nang kabelang ini. Oke. Karena dah terlanjur, ayo. Bak. Aku bakal korekam, bro. Nampak teman-teman ada pipa air. Ini adalah swadaya masyarakat mengalirkan air Bersih. Air yang ada di hutan untuk sumber air bersih dan untuk irigasi sawah. Itulah teman-teman, di pohon besar itu terdapat jenis monstera yang sudah merambat, yang batangnya sudah besar. Tadi yang kita ketemukan merambat di bawah itu masih batangnya kecil, dan ini yang sudah merambat di pohon. Daunnya sudah besar, namun belum ada lubang yang terbentuk karena terkena sinar matahari. Jenis monstera, tanaman monstera akan terbentuk lubangnya jika dia tidak ada kena tercahaya matahari. Itu alaminya tumbuh proses monstera alami di hutan. Oke lah teman-teman, kita terus lanjut ya, saksikan terus video kita, perjalanan kita. Oh iya teman-teman, ini ada jenis tanaman hias yang teman ditemukan merambat. Kita tidak tahu apa jenis apa ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ya, lihatlah teman-teman, terdapat air riam, air yang sangat dingin di hutan nih, alami, di mana tempat banyak jenis-jenis burung mandi situ. Mandi, airnya nampak turun ke bawah, dan terdapat pokok durian, yaitu berarti kalau tenang tuh. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan di situ terdapat ada riam, tempat air bersih yang sangat alami. Oke, kita lihat teman-teman ya.
ini teman-teman. Tidak sengaja hampir saya pijak ini jenis anggrek yang tumbuh yang menempel di dahan kayu mati yang sudah jatuh di atas pokok. Ini oke lah teman, kita saksikan di depan kita ini ada air yang sangat indah ya. Kau kamu buka dia. Oke lah, aku ngopi. Oke teman-teman. Nah, ini ada akar yang sangat kuat. Biasanya di di tupai misang akan melewati jalan ini untuk menyeberang ke sebelah sana. Jadi kita tidak akan potong karena kita akan menjaga ekosistem alam. Itulah program kita penghijauan. Baiklah teman-teman, itu terdapat pohon aren, bunga, ada tanaman hias gitu. Itu ada tanaman hias. Biarlah teman-teman kita jaga ekosistemnya. Inilah suasana air terjun yang ada di kampungnya di Rusun Sumatera Barat. Nampak indah ya. Mari teman-teman kita lanjut ya. Ito, ini talang ka. Pwede. May karma tayo. Oke teman-teman. Di atas itu ada pohon juga tanaman hias yang merambat ke pokok. Itulah tumbuh alami. Air tawar yang masyarakat sini secara swadaya membangunnya dengan biaya gotong royong satu kampung untuk irigasi air tawar, untuk air bersih, untuk masak, mencuci, dan irigasi buat sawah. Inilah kita bisa membersihkan pipanya agar lancar mengalir dan kita membersihkan sampah-sampah agar mengalir lancar. Teman-teman, saya sedang membersihkan ini yang tersumbat di bendungan air sini agar mengalir lancar, mengalir ke masyarakat di kampung ini.
sudah lancar ya, sudah bersih. Ini teman-teman, ada tanaman hias yang tumbuh di bendungan air ini. Terdapat banyak lumut yang sangat alami. Inilah medianya. Nah, inilah sifat jenis tanaman hias yang alami di hutan. Ada yang tumbuh di pohon, ada di tanah, ada yang nempel di seperti ini, semen yang merupakan bendungan. Namun medianya sini dia ada terdapat lumut. Inilah uniknya tanaman secara alami. Akan tumbuh lagi nih. Ini tanaman biasa akan kita buang. Lihat teman-teman, karena sudah habis. Pun salak dulu. Teman-teman, sambil kita menuju tempat bibit gaharu, kita sambil membersihkan bendungan air. Nah, ini nih salak lokal. Inilah tanaman salak hutan. Hutan. Ini sudah busuk dia. Nah, ini nampak kuahnya sudah busuk. Oh, sudah busuk dia. Sudah habis. Ini salak hutan teman-teman ya, sudah busuk, sudah habis. Yang tumbuh alami. Oke teman-teman, ini ada salaknya. Nampaknya masih muda. Yang masih muda kita akan lihat ya. Inilah salak asli, salak hutan yang tumbuh alami di hutan, khususnya di Kalimantan Barat. Seperti apa ya rasanya, kita akan coba ya teman-teman. Biar perhatikannya teman-teman ya. Salak yang tumbuh alami di hutan, kita akan coba seperti apa rasanya. Ya, ternyata masih muda teman-teman ya, belum waktunya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pastikan terus. Woi, Sambil itu dulu. Minum dulu, sangat haus. Inilah air alami hutan, sangat murni kita minum. Jika memang kita kondisi badan kita, stamina kita tetap kuat, kita nggak apa minum air mentah alami. Dan ini ya teman-teman ya. Mantap. Oke.
basah. Teman-teman, lihat, perhatikan, kami temukan lagi jenis tanam, masuk tanaman hias ini. Oke teman-teman, kita biarkan biar tumbuh alami. Oke, lanjut ya. Ini teman-teman termasuk jenis Kupu-kupu. obat ini. Kalau di Kalimantan ini kita bilang daun babeak atau daun kupu-kupu. Kita potong, kita beri contoh, nanti kita akan konsumsinya. Nah, caranya ini, kita rebus ini semua dalam, sebelum direbus kita cuci yang bersih, kemudian kita rebus. Nanti airnya akan berubah jadi warna seperti daun teh, Merah-merahan. merah-merahan. Jadi jika kita ingin mau minumnya dengan selera manis, kasih gula sedikit. Jadi sama halnya kayak teh alami. Ini buat kesehatan, seperti buat melancarkan air kencing, yaitu buat stamina juga bagus. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini daunnya, daun kupu-kupu atau daun babeak. Soma. Som. Teman-teman, pastikan terus ya. Kita akan terus menuju tempat tujuan utama kita, yaitu tempat bibit gaharu yang alami tumbuh di hutan. Kita akan melakukan penghijauan kembali bibit gaharu tanam di hutan. Jadi kita akan tebar semua bibit jenis gaharu ini dengan jarak tertentu agar menjaga ekosistem Alam. pohon gaharu, agar terjadinya tidak langka kemudian hari. Oke teman-teman, kita saksikan terus perjalanan kita ya. Lanjut. Teman-teman, lihat nampak banyak pokok durian langsat yang memang ditanam Zaman uh, dahulu. yang punya lahan untuk program penghijauan. Jadi inilah kesadaran masyarakat untuk penghijauan di lokasinya masing-masing. Kita cukup jempol ya sama yang punya lahan untuk menjaga kebersihan alam dan penghijauan di lokasinya masing-masing. Oke, lanjut gas ya. Oke, teman-teman, nampak ya di atas pokok itu ada juga jenis tanaman hias yang itu merupakan jenis paku ya, paku atau paku yang tumbuh di atas pohon. Oke lah, baik. Nah, ini juga nampak teman-teman ya, ada tanaman hias ya, jenis philodendron. Nampak ya teman-teman ya, sangat tumbuh alami ya. Ini batangnya ya, ini tanaman hias. Oke teman-teman, inilah tumbuhan hias jenis philodendron
yang tumbuh alami. Nah, mantap ya teman-teman, sangat sehat selama musim hujan, subur. Oke teman-teman ya, terus saksikan perjalanan kita, tujuan utama kita kayak untuk penghijauan bibit gaharu. Oke teman-teman, kita menegungkan jenis buah asli yang sudah jatuh matang dari pohon yang sudah jatuh. Ini kita bisa makan teman-teman ya. Nah, ini karena buahnya yang belum dikupas. Ini udah bijinya dimakan sudah dimakan, buahnya sudah dimakan sama tupai, mungkin jenis binatang yang lain. Oke kita buka teman-teman ya, tanaman ini bisa kita makan di Kalimantan seperti mirip langsat. Oke kita coba-coba ya. Jadi suatu saat jika Anda teman-teman pergi ke hutan Kalimantan, Anda bisa mendapatkan atau buah bertemu dengan buah hutan alami yang bisa dimakan, jadi Anda tidak merasa takut. Oh ternyata ini teman-teman busuk ya, tidak bisa kita makan. Oke teman-teman, ini busuk semua, busuk karena musim hujan, jadi kita belum rasanya. Buah ini agak sepet-sepet, ada aroma manis, masih sepet-sepet ya teman-teman ya. Lihat nampaknya buahnya seperti duku, masih mentah atau langsat masih. Ini sudah jatuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan jalan lagi kembali. Lanjut. Ada burung. Oke teman-teman, kita saksikan ini juga termasuk tanaman hias yang tumbuh alami di hutan. Lihat, nah, ini termasuk jenis tanaman hias yang tumbuh alami di hutan ya, tumbuh alami. Oke teman-teman, kita biarkan ya, jaga habitatnya. Oke lanjut. Oke teman-teman, ini ada pondok tanaman pondok masyarakat yang merupakan di lahan pribadinya. Itu terdapat dia berkebun, bertanam padi tahunan atau padi ladang. Inilah pondoknya. Oke teman-teman, kita lanjut ya.
perhatikan. Ini pohon manggis yang tumbuh alami di hutan ya. Ini pokoknya nampak ini. Oke. Ini perhatikan teman-teman. Ini juga termasuk tanaman hias. Ya. Saya juga kurang paham ini. Ini termasuk tanaman hias juga. Teman perhatikan ini. Mungkin udah bekas dicabut orang atau kita nggak tahu apa-apa nih. Oke, kita biarkan ya. Kita tanam kembali. Oke, sapu deh sih. Lagi akan mati. Oke, kita tanam kembali ya teman-teman ya. Ini sudah terlepas dari akar dari tanah. Kita nggak tahu apa penyebab dari binatang atau manusia, kita nggak tahu. Jadi kita tanam kembali. Kita jaga habitat dan ekosistem alam. Oke, saksikan ya. Saya tanam kembali. Nantikan ya teman ya. Kita tanam kembali. Oke. Semoga tumbuh ya. Oke, alami kembali segar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, ini juga termasuk tanaman yang bisa kita makan jika teman-teman datang suatu saat datang ke hutan Kalimantan atau ingin tahu menjelajah hutan Kalimantan. Inilah suatu saat jika ada teman-teman berjalan di hutan Kalimantan, biasanya tumbuh di dagang sangat rendah, sangat mudah dijumpai. Inilah teman-teman, bisa dimakan buahnya. Perhatikan teman-teman ya, buahnya sangat bisa dimakan dan banyak biji. Dan ini yang masih muda ya teman-teman. Rasanya manis. Ini karena masih muda, belum ada matang. Kalau yang udah matang dia akan warna agak kuning-kuning. Oke teman-teman, lanjut ya. Perhatikan teman-teman, ini ada dua buah yang bisa kita makan. Suatu saat juga Anda kembali menemukan tanaman ini yang bisa makan. Anda jangan bingung, jangan takut. Buah ini juga bisa dimakan. Dan ada bingung karena ini busuk ya teman-teman. Rasanya sangat manis. Ini masih muda ini. Masih muda, bisa dimakan teman-teman ya. Saya perhatikan lebih dekat. Ini bisa dimakan. Ini karena masih muda, masih mentah. Oke, ada lanjut ya. Oke teman-teman, ini lihat, perhatikan. Ini tanaman hias. Lihat, tumbuh alami, sudah mulai segar ya karena selama musim hujan. Oke teman-teman ya, jenis philodendron ini. Oke ya, lanjut.
ingin minum dulu, sudah mulai kehausan ini teman-teman ya. Jadi sini ada terdapat sumber air lagi di hutan, kita perhatikan itu ada saluran air kita minum. Oke teman-teman, kita minum. Kita lanjut teman-teman. Teman-teman, tujuan utama kita sudah dekat. Nah, itu jarak 30 meter ke depan, itu di atas itu ada tujuan utamanya apa kita, yaitu bibit gaharu yang akan kita penghijauan kembali, tanam kembali, kita tebar di hutan agar yang ada di sekitar. di sekitar. Jadi untuk menjaga ekosistem dan alam, karena ekosistem alam sangat berdampak buat kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, kita naik ya ke atas ya, itu sudah dekat tujuan utama kita. Mantap, lumayan menguras tenaga dan oke lah teman-teman, kita sudah sampai. Inilah jenis bibit gaharu yang tumbuh alami. Kita perhatikan teman-teman ya, ini ada yang sudah tumbuh berapa senti ini, perhatikan daunnya. Ini bibit gaharu ya, perhatikan teman ya, nih murni asli jenis pohon gaharu. Inilah bentuk daunnya, salah satu jenis gaharu yang banyak tumbuh ya. Inilah teman-teman, tumbuh. Oke teman-teman, kita akan ambil jenis ini baru ini, kita cabut karena banyak tumbuh tidak baturan, berhamparan di pinggiran jalan, jadi nanti tumbuhnya tidak akan bagus. Jadi kita akan cabut Dan pindahkan sebisanya mungkin. Ini yang sudah kita cabut, kita pindahkan satu persatu. kita pindahkan satu persatu, kita tanam kembali, penghijauan kembali, kita tebar di hutan-hutan, baik di hutan masyarakat kita setempat maupun di hutan-hutan di kampung daerah lain. Jadi kita akan mengkontribusikan untuk apa namanya, berbagi kegiatan positif buat masyarakat daerah lain pun juga untuk bisa punya andil untuk mencintai masalah penghijauan. Jadi apakah penghijauan yang tanaman bermacam-macam juga, mereka tergantung mereka yang mereka akan mau programkan untuk penghijauan. Jadi kami saat ini yang kami fokuskan adalah penghijauan bibit gaharu, kita tanam kembali di hutan, karena kita sangat khawatir kemudian hari tanaman gaharu akan semakin langka. Jadi kita akan lakukan program penghijauan bibit gaharu kembali, kita tebar tanam di hutan-hutan. Inilah yang sudah kita tanam, cabut. Inilah bentuk daunnya. Perhatikan teman-teman ya, ini betul murni asli bibit daun gaharu. Perhatikan ya. Teman ini sudah berapa senti, kita cabut, kita akan tanam kembali.